Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi di podcast Masalah. Mang ada? Gak ada ya? Gak tahu. Ada. Ya, ketemu lagi dengan aku Mimi, juga Cindy. Assalamualaikum. juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di podcast Masalah emang ada. Nah, jadi sebenarnya sih sekarang nih mau bahas topiknya agak seru sih. Gimana? Sin? Waduh, Sin? Sin? Yuhu! Are you here? Kenapa ini muka? Kenapa tiba-tiba tegang begini, Bu? Coba dibagi. Sedih gue. Mukanya lecek. Iya, makanya kenapa nih, Mbak? Mbak Inka belum Masalah, tahu. aku bermasalah, Mbak. Kenapa sih? Aku tuh gimana ya? Temen aku, teman lama banget nih. Mm-mm. Dia tuh ngomongin aku. Oh, terus? Sedih loh Mbak, aku diomongin sama teman. Padahal aku tuh udah baik banget sama dia. Bener deh. Pokoknya dia perlu apa, kapanpun dia butuh gitu ya. Aku pasti meluangkan waktu aku. Dia butuh curhat, aku luangkanlah waktu aku. Tapi aku tetap diomongin loh Mbak. Sedih loh aku. Tahu dari mana? Aku tahu karena aku lihat jelas pada saat dia ngomongin aku. Ada nama aku di situ. Dia sebut nama aku dan aku baca. Aku baca sendiri. Jadi aku tahu aku diomongin. Sedih aku, Mbak. Sedih ya? Sin, bukan. Jangan-jangan bukan ini kali, bukan Cindy lo maksudnya. Cindy gue, Mi. Gue maksudnya. Tapi masalahnya maksud gue, kalian kan udah temenan lama banget tuh ya. Kan lu sering juga tuh cerita sama gue. Iya. BFF lo itu. Iya, Yakin itu loh. yakin. Bener-bener ini gue yang diomongin. Gue baca sendiri. Bener. Gitu ya. Iya. Padahal gue, ini temen gue baik banget, Mi. Iya, gue tahu itu Banget, temen baik Kenal banget. ini ya? Kenal, enggak kenal secara Aku pernah kenalin orang ke Mimi. sih, tapi Cindy udah Aku pernah cerita. sering lah cerita ya tentang temennya yang ini BFF banget emang sih Mbak Inka. Iya. Gimana Ini rasanya gitu. sekarang? Aku rasanya sedih. Aku marah banget, Mbak. Aku marah banget, aku kecewa. Aku gak sangka temen aku yang aku pikir baik banget itu bisa ngomongin aku sampai kayak begini gitu. Sedih loh Mbak, diomongin temen. Aku gak pernah jahat loh Mbak sama dia. Dia mau apapun juga aku rela bantuin dia gitu loh. Tapi aku tetep diomongin kayak gini gitu. Terus kalau Sakit kayak hati gini, loh Mbak aku. kalau kayak gini sini mau gimana sama dia? Aku tadi mikir, aku labrak aja kali ya Mbak ya. Nggak, biar aku puas gitu loh Mbak. Biar aku puas, aku menyampaikan, kenapa sih lo ngomongin gue? Emang salah gue apa? Kurang baik apa lo Gue gitu tuh ya. kurang baik apa sih sama lo gitu. Aku tuh pengen gitu loh Mbak. Itu tabayun kan Mbak? Iya, tabayun. Terus? Tapi Bisa Mbak kayak gitu Mbak? ya sekarang kembali lagi. Ini sini mau ini menjadi masalah atau menjadi nggak masalah? Ya Kan aku, kembali lagi maunya gimana? aku nggak kepengen ada masalah sebenarnya sama dia juga dari awal. Nah, kalau pengen nggak masalah sama dia nggak bisa juga, buat dia ada masalah, ya kan? Nah, cuma gini, kalau ada masalah tuh rasanya kan nggak enak banget tadi tuh. Nggak enak banget. Kalau Sumpah, nggak ngelabrak dampaknya dari masalah itu jadinya kita jadi bisa-bisa putus hubungan nih enak. Tapi aku puas sama Mbak. orang lain. Tapi aku puas. Iya puas. Jadi kalau misalnya padahal kan kita kan dilaknat ya kalau putus hubungan, ya nggak? Lalu kan Dilaknat Tuhan maksudnya dilaknat Mbak. Allah ya. Oke. Kan kita nggak boleh memutuskan Iya, hubungan tali silaturahmi. Mbak, Tapi kalau karena kalau aku nggak memutuskan hubungan, tapi aku Mm-mm. kasih tahu dia bahwa, hey, Mm. kok lo begini sih gitu. ya Kan dia mesti tahu Pak kalau dia salah. iya boleh-boleh aja ngasih tahu. Tapi kan rasanya sini tetap nggak enak. Iya sih. Kan sesuatu tuh kita anggap masalah, di luarnya kita jadi banyak yang kita kerjain, banyak yang kita rasakan yang nggak enak. Nggak enak banget. Karena rasanya nggak enak, akhirnya marah kan Iya. nggak boleh, ya kan? Iya, Marah kan iya. nggak boleh.
Lalu Sedikit aja gitu Mbak marah nggak boleh? ya sedikit atau banyak sama. Contoh aja ya, contoh nih. Misalnya nih, kita kan mau masuk surga nih, misalnya kita mau masuk surga tuh kan patokannya kan indikatornya timbangan pahala sama dosa kan. Mm-mm. Ya, terus Mm. Cindy bilang, aku marah sama dia, pokoknya aku membunuh. Yang berat timbangan mana? Dosa apa pahala? Dosa kan. Iya. Tapi Cindy bilang, aku sedikit aja marahnya. Yang berat yang mana? Tetap dosa ya Nah Mbak. iya kan sama Iya aja. ya Mbak ya. Jadi kalau dosa mah nggak usah ditimbang lah ya. Pokoknya Iya, iya, dosa gitu. Mau sedikit mau Nah. banyak gitu ya Mbak marahnya Iya. apa ini ya. Jadi Iya, aku nggak cuma boleh marah nih Mbak sama teman aku yang udah ngomongin aku. bukan. Kan kita pengen masalah itu bisa nggak masalah. Kan gitu. Iya sih. Ya kan? Nah kalau kita ngelabrak orang kan berarti masalah itu ada. Iya ya. Ya kan? Malah tambah masalah ya Mbak. Nambah Nah, ya. jadi nambah masalah. Iya Yang juga kita sih. pengen kan di sini masalah. Emang ada. Iya Gitu. ya. Tapi kan tega banget tuh Mbak kalau Hmm, ternyata temennya Cindy kan kita kayak gitu. udah paham bahwa masalah itu yang menentukan ini masalah atau enggak adalah sudut pandang. Oh iya benar. Persepsi. Iya. Nah, persepsi itu banyak. Sudut pandang orang tua, sudut pandang aku, sudut pandang teman, sudut pandang anak, sudut pandang ustadz, sudut pandang Habib, semua itu sudut pandang. Nah, sekarang kan kita pengen bagaimana caranya sudut pandang itu membuat yang kita tadinya lihat itu sebagai masalah menjadi tidak masalah. Emang nggak ada masalah. Bahkan kalau bisa nih sudut pandang itu membuat kita merasakan satu keberuntungan kita digituin orang. Kan pengennya begitu. Bisa Mbak begitu? Bisa. Mbak. Gimana caranya? Nah, itu makanya. Bagi-bagi. Kan gini, sekarang pertanyaannya dulu kita harus bisa sudut pandangnya Cindy. Kenapa sih Cindy marah? Nah kan gitu. Kenapa Cindy marah? Pasti ada sudut pandang yang membuat marah itu keluar tentang teman. Nah menurut Cindy teman tuh yang benar tuh yang apa? Ya nggak ngomongin aku di belakang dong Mbak. Nah kan gitu. Berarti sudut pandang Cindy teman yang baik itu teman yang gak ngomongin di belakang. Mm-mm. Betul kan? Iya. Nah begitu teman yang ngomongin di belakang dia marah Jadi nggak? buruk. Masalah. Iya itu kan? jadi masalah Nah, buat aku iya. bener. Ya gitu ya. Iya. Ya terus teman yang baik itu adalah kalau kita udah baik dia harus baik sama kita. Iya. Tadi kelihatannya begitu. Mm-mm. Kan Timbal sini udah balik. berbuat baik, sini udah gini. Harusnya kan dia baik. Nah sini kan persepsinya gitu. Iya. Nah ketika kita udah baik sama orang lalu orang gak baik sama Nggak kita baik. ya jadi masalah. Ya kan? Iya. Nah itu sudut pandang yang membuat masalah. Oh, itu sudut pandang Itu, ya Mbak ya? sudut pandang lingkungan kan gitu. Contoh nih sudut pandang, kalau kamu ingin orang berbuat baik sama kamu, kamu harus baik sama orang. Itu sudut pandang lingkungan kan? Oh itu lingkungan ya Mbak? Lingkungan. Oh. Lalu kalau kamu pengen tetangga itu saudara terdekat, kalau kamu pengen ada apa-apa harus baik sama dia supaya kalau kamu ada apa-apa Iya, ya dia baik yang sama duluan, kamu, dia yang nolongin duluan. kita, Iya. Itu kan gitu persepsi ya. lingkungan. Iya. Nah, sekarang kalau persepsi spiritual nggak gitu. Oh gitu Mbak? Enggak. Persepsi spiritual tuh kita disuruh berbuat baik kepada siapa saja. Nggak peduli dia jahat sama kita kek, nggak jahat sama kita kek, mau baik kek, nggak ada urusan. Jadi kita tetap baik Kita gitu? tetap harus berbuat baik. Jadi Karena- nggak ada pamrih dalam spiritual. Kita Oh. memang tugasnya bagaimana kita ke orang. Kita nggak peduli bagaimana orang ke kita. Oh gitu Mbak? Iya, itu spiritual. Makanya spiritual itu untuk aku. Jadi begitu tadi Cindy kan bilang. Cindy bilang persepsi Cindy itu teman yang baik adalah teman yang nggak ngomongin. Iya. Itu untuk Cindy harusnya bukan untuk orang. Jadi aku nggak boleh dong ngomongin teman aku. Kalau itu, Nah kalau orang sudut itu bukan pandang udah urusan kita. spiritual. Itu sudut pandang. Jadi sudut pandang Tipis spiritual banget itu ya, benernya. tipis tapi begini. Iya. Gitu. Apa sangat bertolak Bertolak belakang. belakang, bener. Jadi kalau sudut pandang spiritual tuh harus hanya dipakai oleh kita sendiri. Gitu. Jadi nggak gini. Kan dia harus baik sama saya. Enggak, tapi saya harus baik sama dia. Saya harus berbuat baik. Saya harus memahami. Saya harus memaklumi. Saya sabar. Pokoknya aku gitu. Bukan saya udah baik, dia kan Iya. harus gini. Nah, dia tuh tidak di dalam dunia spiritual itu, persepsi spiritual tuh nggak ada. Karena
spiritual itu memang sangat ini privacy, sangat arahnya ke individu Oke. untuk aku. Mhm. Nah, jadi sekarang kalau ada temen nih ngomongin gitu, sudut pandang spiritualnya apa? Sudut pandang spiritualnya adalah cari dong yang gampang. Banyak sudut pandang di spiritual pun banyak. Mhm. Mau spiritual itu mau dibawa ke ngaco juga bisa. Bisa. Mhm. Cuma kan kita mau apa? Nah, di dalam spiritual yang kita tawarkan di podcast kita ini adalah bagaimana supaya masalah yang menjadi buat kita selama ini masalah menjadi nggak masalah. Itu yang mau kita. Jadi ini kita tawarkan beberapa persepsi Mhm. yang membuat tadinya masalah Iya. jadi nggak masalah. Nah, jadi barangkali kalau soulmate mau pakai ya silahkan. Kalau mau nggak pakai buang aja. Bebas aja Semua ya, Mbak, bebas-bebas ya. aja Iya, iya, karena memang dalam spiritual pun Tuhan membebaskan kita. Mau kafir silakan, mau taat silakan, mau membantah silakan. Semua ada pertanggungjawabannya silakan aja. Iya. Jadi memang kita dibebaskan, ada namanya free will, bebas memilih. Nah, jadi yang kita tawarkan di sini adalah sudut pandang spiritual yang memang ada gitu perintahnya. Misalnya di dalam spiritual itu kita diinformasikan dunia ini alam cobaan. Artinya alamnya nggak enak, tempat kita digunjingkan, tempat kita dizolimi, tempat kita disakiti, tempatnya sakit. Pokoknya itu alam dunia itu di situ isinya. Jadi kalau Cindy bilang tadi, kok dia baik, dia harusnya baik. Cindy lupa, Cindy lagi di mana. Gitu ya Mbak ya? Iya, kalau kita sadar, oh kita kan lagi di alam dunia, alamnya nggak enak, alamnya kesulitan, alamnya tempatnya kita dijahatin orang, tempatnya kita dikhianati orang gitu. Ya tempatnya di sini. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu, ya wajar kan? Iya ya. Ketika kita melihat sesuatu itu wajar, masalah Nggak mana ada, iya ya. kan nggak ada. Nah, apalagi kita tahu bahwa setiap manusia itu perilakunya ada pertanggungjawaban masing-masing. Kita nggak ada. Saya bertanggung jawab sama perbuatan Cindy. Saya nggak ada. Semua pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jadi aku hanya bertanggung jawab karena action aku, perbuatan aku sendiri. Iya. Nah itu kalau sudut pandang yang membuat kita jadi nggak masalah kan? Emang wajar kan begitu? Lalu bagaimana kita ke dia? Ya tetap aja kan kita disuruhnya berbuat baik. Masalah dia mau itu kita itu urusan dia. Gitu. Jadi dia ngomongin kita ya nggak masalah. Iya. Berarti ya saya tetap sayang sama dia. Kalau dia nggak sayang sama saya itu masalah dia. Masalah Iya, saya. ya? Saya harus sayang sama dia. Saya nggak boleh nggak sayang sama dia. Iya Kan ya. gitu. Jadi kita bisa ya nggak ada masalah. Iya Nah, benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana ngelihat itu bisa juga sih ngelihat itu jadi satu keberuntungan. Nah tuh gimana tuh Mbak? Jadi kalau dikasih orang bisa Mbak ngerasa iya. dia beruntung. Nah, bisa Gimana dong. caranya? Bukannya aku rugi ya Mbak ya difitnah orang? Lihat Kan aja gitu. tuh Itu mulai sini sampai stres gitu deh tadi. Ya, itu persepsi lingkungan. Persepsi Karena masih lingkungan memegang difitnah persepsi merugikan. lingkungan itu. Nama Makanya baik kusut, saya kan ya gitu. kan? Iya. klarifikasi dong gitu. Tapi kalau Oke. sudut pandang spiritual enggak. Memang hidup begini jadi ya udah wajar. Contoh nih gini, melihat sesuatu itu wajar. Kalau misalnya nih Cindy datang nih, Cindy ke rumah Inka gitu ya, Cindy datang. Terus gini, Cindy dari mobil gini, Assalamualaikum Mbak Inka, halo Mbak Inka gitu. Hai masuk. Lagi Cindy turun tiba-tiba ada orang bawa ember isinya air got disiram ke sini. Wuk, Cindy kan nggak kenal ya, mana baju baru lagi mau nunjukin nih. Cindy kan mau marah pastinya. Iya. Saya kan kesini tamu kok disiram air got. Begitu Cindy lagi mau marah aku bilang, Cindy orang gila. Oh Cindy langsung gini, oh ya wajar namanya gue orang gila. Marah nggak? Iya sih, enggak sih, Kita enggak jadi akan marah. melihat Orang sesuatu gila, itu ya. seperti Jadi itu. wajar ya. Iya. Ketika Wow. kita melihat itu sesuatu yang wajar, ya udah memaklumi akhirnya. Karena maklum itu jadi nggak marah lagi ya Mbak. Ya nggak ada yang keluar. Orang maklum. Iya Coba sih. masa orang gila nabokin kita gini.
kamu gila kan nggak ada. Iya Pasti ya. kan Kita yang gila. Jadi gitu. kita yang gila kan. Iya. Nah, jadi memang ketika melihat itu wajar, kita ya biasa aja memaklumi. Nah, jadi oh ya namanya juga cobaan ya. Hidup di sini emang gini, ya maklum lah, ya udah. Yang penting bagaimana kita ke dia. Itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada sudut pandang yang membuat kita jadi bersyukur malah. Beruntung Nah, tadi ya, beruntung Mbak Ika tadi. ya. Nah. Coba gimana tuh Mbak? Dalam spiritual dikatakan bahwa setiap perbuatan itu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban masing-masing. Nah, itu dikatakan gini, kalau kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untuk kamu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu untuk kamu sendiri. Betul? Nah, sekarang aku bertanya, kalau ada orang yang bilang, Mbak, temanku jahat banget. Nah, dia lagi menjahati siapa? Kenapa kamu stres gitu? Aneh ya, bingung aku juga. Emang ada masalah? Oh, Gitu kan ya? Ya, oke. Terus batuk. sampai keselak tuh sini tuh. Sin, ternyata dia nggak jahat sama Ternyata lo. dia, Coba, Ternyata aku yang salah ya. lanjutin lagi nih. Belum kelar nih Mbak Terus Ika ketika kayaknya. orang berbuat baik kan gitu ya, dikatakan bahwa berbuat baik untuk diri sendiri. Jadi kalau orang jahat, ya jahat di sendiri. Kalau kita berbuat baik nih, kita sayang sama dia, sebenarnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Iya ya. Gitu. Jadi harusnya kita senang. Nah, lalu dibilangin lagi, setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Kalau dia nggak tanggung jawab di sini, dia akan tanggung jawab di akhirat. Kelak gitu. Jadi kalau di sini pertanggungjawabnya gampang. Kita bisa minta maaf, Ya. kita bisa masuk penjara, kan gitu ya, untuk Untuk punishment-nya. mempertanggungjawabkan perbuatan. Nah, ketika kita nggak sempat mempertanggungjawabkan di sini, kan harus di sana. Nah, berarti kan di sana secara yang nggak terlihat, dia sedang memberikan pahalanya kepada kita. Wow. Nah, sekarang aku tanya nih, Cindy, mendingan dikasih uang apa pahala? Aduh Mbak, pahala lah Mbak. Oke, Cindy menurut Cindy lebih menilai apa? Pahala apa dikasih duit? Nah, gimana Mbak? Gimana? Lebih bernilai mana? Bernilai mana? Pahala atau uang? Mbak, uang kan cuma buat di dunia ya. Sementara pahala aku kan Iya, jawab aja. pahala aku mau pahala aja. Nah, sekarang lebih bernilai mana, kehidupan akhirat atau kehidupan dunia? Akhirat ya. Nah, sekarang di akhirat itu kita hidup nyaman, kan kita pengen hidup nyaman ya. Iya. Di dunia hidup nyaman, bekalnya apa? Duit. Uang. Mm-mm. Ya walaupun aku nih profesor, doktor, tapi nggak punya duit, tetap aja di kolong jembatan. Iya. Mau tidur enak di hotel, uang. Harus punya uang. Kalau di akhirat harus punya apa? Pahala. Uang nggak berlaku. Nah sekarang teman sini ngasih pahala, yang katanya paling bernilai. Senang apa enggak? Iya ya Mbak ya. Nah, kan jadinya apa tuh? Gak ada masalah. Harusnya sujud syukur. Ya Allah. Nah, jadi kalau sujud syukur itu sebenarnya bukan karena dikasih sesuatu untuk dunia. Karena aku Dikasih dikasih uang, kan kebanyakan kan orang ya sujud syukur tuh dikasih jabatan. Sujud syukur, dikasih bonus, sujud syukur, dikasih duit, lulus gelar sujud syukur. Sujud syukur itu menurut aku adalah sesuatu yang bisa membawa kita ke surga. Karena pahala itu yang kita tunggu. Jadi ketika kita dizolimi orang ya sujud syukur. Harusnya ya. Kan iya kalau bener ya. harta, tahta, gelar kan cobaan. Masa dikasih cobaan sujud syukur? Iya. Masa bersyukur gitu ya. Aneh ya. Nah, Itu jadi balik lagi ya Mbak. Ya ampun, kembali lagi. bener-bener ya kan sudut pandang ya Mbak. Nah, Luar memang di sini biasa. kita mau menawarkan kan bahwa banyak loh sudut pandang. Kenapa sih ngambil yang itu aja? Iya. Harusnya nih kita tuh fokus dan konsisten menukar sudut pandang supaya hidup kita tuh nggak ada masalah. Iya ya Tapi bener ya. Sudut pandang yang Selama ini kan kita fokus dan spiritual konsisten marah. Iya Fokus dan bener. konsisten nyalahin orang. Iya. Gimana? Makanya stres ya Mbak. Ya itulah sudut makanya pandang banyak orang kita itu stres. ya ternyata yang bikin Bener kita ya. jadi masalah terus. Ternyata. Tapi Mbak, kalau misalnya dari yang tadi Mbak Inka udah jelasin gitu, terus Cindy, tadi kan juga Cindy bilang tuh di awal, aku perlu tabayun nggak sih Mbak gitu kan? Ya. Tabayun itu kan sebenarnya ajaran spiritual Iya. juga ya Mbak. Iya. Tapi kan kalau Cindy tadi
pengen aku labrak aja deh Mbak rasanya gitu biar puas akunya gitu. Itu gimana sih Mbak Ya, kalau misalnya itu ya. misalnya nih Cindy udah merubah si sudut pandangnya nih gitu. Mm-mm. Ternyata aku udah beruntung. Mm-mm. Itu kali baru bisa ya Mbak bertabayun dengan si temennya Nah yang iya mau tuh fitnah gimana itu. tuh Ya. Mbak? Aku mesti Gimana gimana tuh nih Mbak Mbak? prosesnya nih? Ya, sekarang tabayun. Tabayun itu kan namanya tabayun tuh istilahnya buat teman-teman yang belum paham. Tabayun tuh klarifikasi. Tabayun tuh klarifikasi. Nah, sebenarnya semua ada tujuannya ya. Sekarang nih tabayun klarifikasi. Klarifikasi ini untuk apa? Kalau klarifikasi untuk memudahkan kita supaya kita bisa membuat masalah ini nggak jadi masalah, artinya klarifikasi sih supaya teman kita juga bisa jadi mudah sabarnya. Berarti kita mengklarifikasi itu kita anggap itu adalah suatu perbuatan ibadah seperti keinginan Tuhan. Ya kan? Artinya Tuhan tuh ngasih ajaran nih dari sudut pandang spiritual, ada loh ajaran klarifikasi. Pakai, tapi tujuan klarifikasi itu adalah untuk memudahkan kita supaya sabar kita keluar, ikhlas kita keluar, gitu ya. Bukan untuk membenarkan tindakan kita ya. Berarti dalam kalau sini mau klarifikasi harus bebas dari nafsu. Oke, itu dulu Itu ya Mbak dulu. ya. Jadi klarifikasi itu nggak ada beban supaya dia mengerti maksud kita, supaya dia paham, nggak ada, cuma klarifikasi aja. Itu baru tabayun ya Mbak? Itu baru tabayun. Bukan ngelabrak ya, beda ya Mbak. Iya ya, aku Kita salah dulu bawanya banget maunya persepsi ngelabrak aku aja selama ini emang. berarti. Biar puas. Kan ya kalau kita ngelabrak berarti kan ada masalah. Kan kita kan nggak sebenarnya mau intinya ya. masalah itu kita pengen sebenarnya dalam hidup ini nggak ada masalah. Itu ya Mbak Kalau ya. kita pandai memilih Sudut pandang itu ya. Gitu. Wow. Maksudnya kembali ke Iya. sudut pandang Balik itu ya. lagi Dan ke Sin, ya. sudut Ternyata pandang yang ya. paling aman, tidak temporer ya. Sudut pandang yang paling aman itu adalah sudut pandang spiritual, tidak terbendung. Jadi kalau pakai sudut pandang lingkungan atau sudut pandang positive thinking, ketika terus berlaku kejadian itu terus menerus, lama-lama kayak time bomb, meledak gitu, karena ditahan. Iya. Apalagi iya sukanya benar. kan nge-rap gitu ya. Subhanallah, nge-rap gitu. Ini mana bisa keluar sabar ya kan. Tapi kan kalau kita menyadari diganti. sudut pandang itu. Nggak perlu bahwa rap lagi ya Mbak? nggak perlu. Kita kan cuma yang ada kan kita alhamdulillah di setiap kondisi dan situasi. Ketika dizolimi, alhamdulillah. Ketika orang nggak zolimi, alhamdulillah juga punya teman yang baik. Iya. Jadi setiap saat kita nggak ada masalah. Iya ya. Gitu. Coba deh Cindy rasain aja kalau Cindy ngerasanya gitu misalnya. Nah, kira-kira yang keluar apa? Makin sayang sama teman Cindy. Benar sih Mbak, karena kalau kayak gitu kan aku jadi berterima kasih ya sama dia ya. Iya, nanti kalau semakin sudut pandang itu semakin kokoh di kalbunya Cindy, di hatinya Cindy bahwa oke, sudut pandang ini, nanti makin lama Cindy akan berterima kasih sama dia karena dia memberikan sesuatu yang Cindy butuhkan. Itu ya. Oh wow, luar biasa banget ya. Kadonya beda ya kalau dari spiritual ya ternyata. Aku jadi agak legaan sih ini rasanya. Jadi sangat bertolak belakang memang. Wow. Padahal tadi yang kayak aku bilang ya tipis. Tapi ternyata dampak dan tipis tuh manfaatnya tuh beda banget. Iya, ya, kayak orang kalau naik pesawat tuh kan tipis di awal tuh di derajatnya sama, tapi begitu sampai satu di kutub utara, satu di kutub selatan, ujungnya akan begitu. Beda banget. Dampak yang didapat juga jadi beda. Yang satu masalah jadi kegulung, tapi dengan sudut pandang spiritual, karena aku ini ya Mbak ya, karena aku pakai sudut pandang spiritual yang ternyata dia memberikan pahala untuk aku kalau keberuntungan. Iya, jadi beruntung deh. Beruntung. Nah jadi sekarang kalau Cindy sama Mimi lihat, kita marah itu karena orang ngeselin kita apa karena sudut pandang yang kita pilih? Iya, karena sudut pandang kita. Jadi yang salah siapa? Aku. Nah itu yang harus kita gitu ya, Mbak, pahami betul. Jadi kalau kita marah, kalau kita kesel, itu karena kita memilih sudut. Kita bisa kok pakai sudut pandang yang lain. Iya ya. Jadi orang mau ngapain sebenarnya nggak ada urusan.
sama kita sebenarnya. Cuma tinggal kitanya aja ya Mbak. Tinggal berarti kitanya yang mau ya. melihatnya milih sih, gimana. dari sudut pandang yang mana. Iya. Gitu ya. Nah, kalau Iya gini sih. kan emang ada masalah. Emang ada. Sekarang jadi gitu sih Mbak. Gitu ya. Ada yang jadi mikir juga. Iya ya. Ada. Gila. Seru Iya banget. ya. Gitu. Aduh Gimana aku rasanya sih, pengen. gimana? Udah lega, jelas. Aku pengen cepet-cepet ketemu dia. Pengen meluk ya jadinya ya. Nah iya, terus Maafkan juga teman kita kalau ngelihat kita begitu dia akan terprovokasi juga. Malah untuk- bingung juga kali ya Dia Mbak mungkin kalau orang bertanya, itu ya. gimana Kok sih bisa? sudut pandangnya. Kalaupun Nah, dia masih tetap marah sama aku ya udah Ya gitu kan ya. kita ngambil sudut Beruntung pandangnya lagi. tetap nggak masalah. Kan tadi ada yang Nah. klarifikasi tadi sih. Iya, betul. Pada saat lu mengklarifikasi ternyata dia masih Iya. tidak suka atau gimana kan. Ya dapat lagi tuh ya Mbak berarti. Iya. Bonus-bonus Iya, tipis. ha-ha. Jadi memang kalau ada masalah seperti itu nomor satu kita harus tahu dulu sudut pandang. Kita mesti ngerubah dulu sudut pandang kita sendiri gitu ya Mbak ya. Lalu setelah kita punya sudut pandang kita yang spiritual, yang artinya membuat aku jadi aman, baru aku bertabayun. Begitu ya Mbak ya? Ya. Stepnya Jadi, gitu maksudnya Mbak. Stepnya itu tergantung kita. Kalau kita ngerasa alhamdulillah kita nggak akan tabayun. Oh gitu ya Nggak Mbak ya? apa-apa. Emang kenapa? Oh berarti Karena udah belum lepas tentu gitu ya Mbak ya? Kan nggak pakai tapi. Oh. Tabayunan tuh tapi gue mesti ngasih tahu dia dulu gitu kalau tabayun. Bener banget. Mau ngebenerin orang gitu. Tapi kalau misalnya kita merasakan bahwa oh ini ya udah ini memang alam gini ya, alam cobaan ya beginilah gitu. Ya nggak apa-apa. Yang ada kita tetap berhubungan baik, nggak? Justru kita makin sayang sama dia. Wow. Nah Itu keren disitulah banget sih. Iya. pada akhirnya beda teman kita banget. akan terprovokasi sekian lama kemudian, bukan pada saat Bukan itu. saat itu. Iya ya. Karena Tapi ini nggak instan ya. nggak berarti. instan. Iya, Tapi iya, kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir sebenarnya kita itu loh yang dibilangin mari kita tolong menolong dalam ketaatan gitu. Itu ya Mbak Ini ya. Mbak contoh Iya, kayak kasus contoh Cindy ini. ini kalau Cindy bisa merubah Iya. persepsinya Cindy, Mhm. sudut Iya, pandang Cindy ke iya. spiritual dan dia Iya. memeluk lah misalnya ketemu temennya terus Iya. langsung peluk Aha. Ya, itu yang memeluk itu karena dia sadar iya, dia dia sadar diuntungkan. beruntung dia. Ya temennya kan nyaman. Iya. Iya ya, itulah Mbak, ya. Jadi bunyi terprovokasi tuh ya. untuk Karena Saling aku yang sudah membantu. berdamai dulu dengan sudut pandang aku, otomatis bukan berdamai, berdamai gimana? menukar. Menukar sudut Tidak ada pandang. berdamai. Ingat. Menukar Kalau sudut berdamai pandang. itu berarti sudut pandang lama tetap dipegang, Ah. ini dipegang. Nah Oh, kalau jadi ini tinggal tunggu berdampingan. tangan mainnya, mau pakai ini apa ini. Time Kalau kita bomb enggak, lagi ini gitu ya, Mbak? Geser, buang. Pakai. Oh, Jadi nanti lama-lama menukar. kita hanya punya persepsi yang selaras dengan pedoman hidup. Makanya Nggak harus ada lagi tuker. lingkungan. Makanya bisa ahlakul karimah Tukar tuh di sudut situ. pandang. Oh gitu. A A B B. Iya. Jangan Enggak, pilih salah AHBB satu. maksudnya sudut pandang. Sudut Iya, pandang, sudut iya. pandangnya. Bukannya pendapat apa Iya, segala iya, iya, macam, nggak iya. kaku kita karena Iya. kontekstual kan. Oke oke. Jadi gitu. emang intinya kita tuh harus milih dulu, kita mau dulu pilih Iya, kita mau apa. pandang Sudut pandang. mana yang kita mau Kita pakai. Iya. dari satu fenomena lah ya, satu Iya. kejadian Tapi itu satu ya. lagi nih, kalau kita Mm-mm. mau pakai sudut pandang lingkungan, Mm-mm. kan dari SD teman sama Iya. dia, itu nggak perlu belajar. Emang Anak-anak begitu kita ya? juga begitu dah, nggak belajar mereka punya tuh sudut pandang itu. Nggak pakai diajarin Nggak ya, usah Mbak, ya? diajari. Otomatis Itu kayaknya mah itu ya. naluri. Oh, Nah, oh, jadi itu naluri. Naluri nggak perlu satu kesungguhan gitu ya. Itu mah pakai aja. Nggak punya agama juga pakainya itu. Iya ya Mbak. Jadi pakai sudut pandang spiritual ini memang kita harus punya kesungguhan ya Mbak ya. Iya, kita merasakan dulu kita tujuannya mau apa ya. Oke. Nah, dalam hal ini kan kita Hmm. pengen di konteks ini masalah. Emang Emang ada. Ada. Gitu. Ada ya Intinya jadi itu gitu ya. ya. Ketika masalah Capek sama dianggap nggak masalah. ada, Mm-mm. kita pasti mudah hati itu tentram, Itu yang aku damai mau. gitu ya. Iya. Terus udah gitu bahagia. Duh, mau Orang banget. yang bahagia tuh sulit marah. Bisa nggak? Lagi bahagia nih, terus marah. Kan nggak Iya bisa sih. ya. Nggak Bisanya kan bisa. senyum, berkata yang baik Iya. gitu kan ya. Iya. Nah, kan Di kita segala mah situasi ya Mbak ya. semua gitu. Canggih kan? Canggih Sudut banget pandang sih. itu kalau bener canggih banget. canggih banget. bener. Makanya hati-hati sama Sama sudut pandang. Wow. Sudut pandang yang keliru akan berbuah Iya. perilaku yang keliru.
Itu ngaruh banget itu Mbak ya, Iya sudut ya, Mbak pandang ya. sama perilaku Iya. dan perbuatan kita yang akhirnya ya kita akan lihat sendiri tuh dampaknya Iya. gitu. Mau dampak nggak enak juga ya Iya. udah pilih aja sudut pandang yang selama inilah Iya. aku juga megang Iya, itu ya. iya. Gitu Makanya ya. hati-hati sama sudut pandang. Nah, sekarang waktunya Mbak Inka untuk membantu menjawab pertanyaan dari soulmate kita. Siapa Mimi yang udah masuk? Oke, ada nih, udah ada dari soulmate Dimas. Dia nanyanya gini nih Mbak Inka, gimana sih ngadepin temen yang kalau mau diajak jalan tapi dia nolak terus. Padahal kita yang ngajak tuh pengen banget dia ikut atas dasar happy bareng, kebersamaan sesama temen gitu. Tapi ini temennya nolak mulu nih, lama-lama kayaknya soulmate Dimas kayak terganggu ya, ditolak terus nih kayaknya sama temennya ini gitu. Nah Iya. itu gimana tuh Mbak? Kan berarti buat dia masalah ya Mbak? Iya. Ada penolakan terus Ya, itu kan ya? lama-lama jadi kesel. Kalau kesel tuh kan Oke. berarti ada masalah. Ya, Ya kan? betul. Pertanda itu masalah kan ada rasa nggak enak. Ya. Ya kan? Nah, kembali lagi ini pertemanan mau apa sih gitu. Kan ada kalau pertemanan itu kan sebenarnya kan untuk sama-sama saling menyenangkan ya. Ya kan saling membuat senang. Betul nggak? Betul. Betul ya? Betul. Nah, kan sesuatu yang membuat aku senang dan sesuatu yang membuat Mimi senang dan sesuatu yang membuat Cindy senang beda-beda kan? Iya. Beda. Ya. Aku nih senangnya kalau aku tuh nggak kemana-mana. Oke. Cindy senangnya kalau jalan mulu tiap hari. Mimi senang kalau jalan mulu tapi maunya ke pantai. Ada yang salah nggak sama kita? Nggak ada. Kesenangannya beda-beda Nah. ya, orangnya juga beda kan ya Mbak? Itu dulu tuh. Oke. Berarti kan ternyata senangnya kita itu beda-beda yang membuat kita senang. Nah kepada teman itu tentunya kita maunya bagaimana, kan tadi mau menyenangkan teman-teman kan. Berarti kan melakukan Atas yang dasar dia senang. kebersamaan. Berarti kan melakukan sesuatu yang dia senang. Dia senangnya di rumah. Ya ketika kita ikhlas dengan dia senang di rumah, itu namanya menyenangkan dia. Oh iya ya. Oke. Jadi Di sini nggak ada yang Atau kita namanya main aja ke rumahnya gitu ya. ya kalau dia senang. Oh iya. kalau mau bener. kebersamaan Kalau dia nggak itu senang, ya. Nah itu namanya nanti bukan pertemanan tapi pemaksaan. Oh. Kalau dari pemaksaan nggak pernah ada rasa senang. Iya sih. Iyalah, Terpaksa. Terpaksa, Gitu. bener. Tapi kalau membuat senang Akhirnya dia ya nggak enjoy. harusnya melakukan apa yang teman kita senang. Kalau kita tetap maksa namanya kita pengen melakukan apa yang aku senang. Iya. Aku senang kalau kamu ikut. Padahal dia belum tentu seneng. Padahal Kalau belum kita kan tentu. akhirnya dia Masing-masing memutuskan punya. ikut. Belum tentu senang. Jadi makanya Jadi kembali ada lagi terpaksa ya. ini persepsi tentang teman tuh apa? Mau nyenengin temen atau menyenengin aku? Kalau menyenengin aku, persepsi aku adalah aku senang kalau kamu dateng gitu. Tapi kalau ikutin teman ya udah kamu senangnya apa? Saya senangnya nggak ikut gitu. Ya udah saya memfasilitasi kesenangan kamu. Di situ Allah ridho. Jadi Wow, maklum keren. Iya, jadi kita memaklumi. Jadi kalau kita ketemu sesuatu yang kita rasa itu melanggar gitu, isinya kan Bikin rasa kan nggak ada enak misalnya gitu gini, ya, Mbak. kan Melanggar kita mau tuh. pergi sama-sama gitu. Kan ada hukumnya silaturahmi, kan ada ini gitu kan. Artinya kan ini kan ajaran silaturahmi jadi buat dia kan nggak kepake ya. Karena Nah, iya betul. Nah, itu bukan bagaimana menghadapi orang yang kayak teman yang kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa perubahan itu nggak bisa kita bantuin, hanya dia. Yang kita lakukan jadi bisa apa? Cuma satu, memaklumi. Nah, memaklumi itu adalah satu kegiatan aktif, butuh effort memaklumi gitu. Itu ya. Kalau butuh. memaksa nggak perlu effort, tinggal selesai. Benar. Bisa gitu. Jadi kita memang kalau supaya masalah nggak masalah. Jadi begitu teman kita nggak sesuai keinginan, kita jadi nggak masalah, ya nggak masalah. Iya. Balik lagi. Tapi tuh kalau ya. kita itu jadi masalah kan, nah tadi kesel.
Gimana? Jadi balik lagi ya Mbak, merubah Merubah bagaimana sudut Sudut pandang. pandang. Makanya Iya. sudut pandang ini. Aduh, bener-bener. bener. Dia penting menyetir banget. seluruh Intinya, benar. perilaku Perilaku kita. ya, Mhm. jadinya Makanya ya. kalau sudut pandang itu adalah suatu kepahaman yang ada di dalam sini kita. Bukan yang ada di sini kita. Ini mah kita hafal, kita bisa baca, kita tahu harus sabar, harus ikhlas. Tetapi perilaku kita ditentukan bukan oleh ini. Tapi oleh sudut pandang dari dalam dari dalam hatinya sini, ini ya. gitu. Semoga soulmate Dimas kita Mudah-mudahan terjawab. mendapatkan jawaban yang pas. Yang bisa membuat emang ada merubah- masalah. Iya, Gitu. Emang salah. Emang ada. Gitu ya. Terima kasih. Jadi nggak masalah. Terima kasih, Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas. Ih, menarik banget ya ini ya. Iya, Kita oke. menukar sudut pandang. Oke, jadi gimana soulmate? Seru ya? Cindy dengan masalahnya dan juga penjelasan dari Mbak Inka. Jadi emang ternyata sudut pandang tuh penting banget ya buat kita untuk menghadapi masalah. Dengan sudut pandang spiritual emang jadinya kayak tadi Mbak Inka jelasin. Jadi ternyata kayak wow, aku malah beruntung ya Mbak ya. Gitu, Iya. dengan Ternyata masalah membawa fenomena. keberuntungan ya. Nah ini gitu, wah luar biasa banget ya ini ya Iya. sesi ini ya. Wow. Jadi soulmate kalau suka dengan episode yang ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga share video channel kita podcast masalah emang ada. Itu untuk membantu kita juga, membantu channel kita nih memberikan wawasan kepada soulmate-soulmate yang lainnya. Dan juga Oh iya, kalau kalian juga punya masalah yang rungsing banget buat kalian ya. Kayak aku, masalah aku juga rungsing. Boleh loh kalian mengajukan pertanyaan di kolom komen. Nanti Mbak Inka akan mencoba menjawab, memberikan sudut pandang, memberikan pilihan sudut pandang dari spiritual gitu ya. terima kasih banyak sudah nonton podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya soulmate.